Halo saudara, salam Nusantara. Jurnal Nusantara kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawal informasi di Jurnal Nusantara hari ini, saudara, dua perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api dan melukai karyawan. Kedua pelaku perampokan menodongkan senjata api dan melukai kedua karyawan minimarket. Mereka meminta karyawan untuk bisa mengambil uang di brankas. Akibat perampokan ini, saudara, uang senilai 7 juta rupiah yang disimpan di brankas pun raib. Sementara karyawan minimarket yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Di bagian pelaku ke dalam langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir 1 kali, nggak kena keserempet sama temannya ini peluru, ya peluru. Terus yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki. Kita ke informasi lainnya, saudara. Diduga akibat korsleting listrik dan patahnya besi pemutar wahana biang lala di pasar malam di lapangan Karang Endah, Kabupaten Lampung Tengah mendadak berhenti beroperasi. Belasan pengunjung terjebak di ketinggian selama hampir 2 jam sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam keadaan selamat. Niat hati bersenang-senang melepas penat, apa daya musibah tak dapat ditolak. Wahana biang lala mendadak berhenti berputar. Kepanikan pun menyelimuti pengunjung pasar malam di lapangan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Para pengunjung terjebak di wahana biang lala selama hampir 2 jam. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah yang langsung datang ke lokasi pasar malam untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis saat petugas damkar bersama personel PLN dan kru wahana permainan menurunkan pengunjung satu persatu dari biang lala menggunakan tangga. Kebetulan kita memang membawa mobil damkar. Kemudian mobil damkar itu memang tinggi, kemudian dibantu dengan pihak dari PLN dan dari kru wahana sendiri. Jadi itu kita pakai tangganya PLN, kemudian anggota saya yang menyelamatkan para awak yang ada di tempat. Ada berapa? Diperkirakan belasan orang. Yang jelas sekitar di atas 12 orang. Alhamdulillah selamat dan tidak ada yang korban. Menurut petugas, gangguan pada biang lala disebabkan korsleting listrik yang membuat mesin biang lala berhenti beroperasi, ditambah patahnya besi pemutar wahana. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan bahwa korban bekerja di rumah eks Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Atas kematian korban, keluarga menjelaskan korban menderita penyakit diabetes. Salah satu anggota keluarga menjelaskan, saudara, Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah eks Jampitsus Febri Adriansyah. Keluarga telah ikhlas atas meninggalnya korban lantaran korban juga mengidap diabetes. Kamis lalu jenazah almarhum Sutrimo telah dimakamkan di TPU Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di sebuah bangunan bekas klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas
mohon didoakan saja. Sutrimo itu mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus kronis. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 2 pemuda long march atau berjalan kaki dari Jalan Ahmad Yani kilometer 34 menuju kantor PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mereka membawa terminal listrik dan menempelkan tulisan protes di baju untuk mengantarkan surat undangan dialog terbuka dengan masyarakat. Membawa terminal listrik dengan tulisan protes yang ditempelkan di baju, 2 pemuda yang tergabung dalam Forum Demokrasi Milenial sampaikan surat undangan kepada pihak PLN UID Kalselteng untuk berdialog terbuka dengan masyarakat perihal pemadaman bergilir. Dialog terbuka. Aksi membawa terminal listrik ini juga sebagai bentuk sindiran dengan menumpang isi daya baterai ponsel di kantor PLN karena listrik di perumahan padam. Meski sebelumnya PLN bilang kondisi sudah normal per tanggal 12 Juli lalu, namun pemadaman listrik ternyata masih terjadi. Pihaknya menuntut akuntabilitas dan transparansi PLN, termasuk kejujuran terkait kendala di lapangan maupun dokumentasi dan fakta penyebab gangguan tersebut. Dan sekarang yang kami tuntut dari Forum Demokrasi Milenial, yang pertama tentang akuntabilitas terkait daripada PLN untuk dalam penyelenggaraan listrik kematian ini. Nah, yang kedua perihal transparansinya. Kalau memang ada korupsi, ya sampaikan. Kalaupun memang ada kesalahan atau perbaikan, ya sampaikan juga. Karena masyarakat Kalimantan Selatan khususnya yang sangat diperlukan saat ini yang pasti dokumentasi ataupun bukti dan juga fakta di lapangannya. Merespons aksi ini, senior manajer perencanaan PLN UID Kalselteng Roksi bilang pihaknya telah menerima surat permohonan dialog terbuka tersebut dengan baik. Sudah menerima ya surat permohonan dialog terbuka dari Forum Demokrasi Milenial. Ya kita sambut dengan baik ya, nanti dari pihak PLN sesuai dengan tanggal atau agenda yang sudah diagendakan, nanti akan ada yang hadir dari pihak kami untuk memberikan penjelasan. Begitu ya. Pihak PLN memastikan akan hadir sesuai dengan agenda yang diajukan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, pasca terbakar 2023 lalu, bangunan SMK Negeri 3 Kota Bengkulu yang terdiri dari ruangan pertemuan dan juga beberapa kelas belum juga diperbaiki. Pihak sekolah sudah meminta untuk dilakukan revitalisasi karena gedung tersebut dibutuhkan sebagai ruang pertemuan. Satu bangunan gedung yang berada di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu belum juga tersentuh perbaikan pasca kebakaran hebat yang menghanguskan hampir seluruh bangunan sekolah pada 3 tahun lalu. Bangunan 2 tingkat tersebut terdiri dari gedung pertemuan dan juga beberapa ruang kelas sehingga sampai saat ini belum bisa difungsikan. Sementara bangunan kelas yang terdiri dari 3 titik lokasi sudah dibangun menggunakan anggaran tahun 2025 hingga 2026 dan sudah difungsikan. Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan untuk bisa dilakukan perbaikan, namun belum direspons. Sering dipakai ruangan itu karena aula kami ini fasilitasnya bisa menampung orang lebih kurang 700 orang. Nah, jadi harapan kami sesuai dengan anjuran dari pemerintah itu langsung di tahun 2026 ini hendaknya ditindaklanjuti untuk pembangunannya. Karena sangat kami butuhkan. Pertama aula itu, yang kedua di samping juga itu ada beberapa kelas, juga di bawahnya itu semua kami butuhkan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan untuk siswa belajar mengajar. Saudara, untuk mengetahui strategi menarik minat membaca warga Balikpapan di perpustakaan, sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama dengan Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Arsip Balikpapan, Jurnal Nusantara, segera kembali untuk Anda. Bola liar
setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, kesadaran membaca masyarakat Kota Balikpapan terus menunjukkan tren positif. Sepanjang semester pertama tahun ini, jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Balikpapan, baik secara langsung maupun digital, mencapai lebih dari 60.000 orang. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mencatat total 60.962 kunjungan selama semester pertama tahun 2026 ini. Dari jumlah ini 7.293 kunjungan dari akses melalui situs resmi, sementara 2.446 kunjungan tercatat melalui aplikasi perpustakaan digital e-library. Puncak kunjungan terjadi pada bulan April lalu dengan 15.299 pengunjung. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Neni Dwi Winahyu bilang, kaum perempuan masih mendominasi pengunjung perpustakaan. Tren ini sejalan dengan data tahun sebelumnya, di mana 59% pengunjung merupakan perempuan. Selain itu, kelompok belajar tingkat TK dan SD menjadi penyumbang terbesar kunjungan tatap muka dengan hampir 15.000 anak. Untuk meningkatkan minat baca, pemerintah kota terus memperluas layanan melalui 7 perpustakaan kelurahan, 2 unit mobil perpustakaan keliling, serta pojok baca digital di berbagai fasilitas umum. Hingga pertengahan tahun 2026, perpustakaan Kota Balikpapan memiliki lebih dari 46.000 judul buku cetak dengan total lebih dari 114.000 eksemplar. Sedangkan koleksi digital mencapai 12.669 judul e-book yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Totalnya itu adalah 116.730 pemanfaatan layanan. Ya kan, jadi yang melayani yang kita layani itu sekitar 116.730 pemanfaatan layanan. Ini mencakup seluruh kunjungan onsite, artinya yang datang, layanan perpustakaan keliling, akses web e-Balikpapan, dan aplikasi digital selama 2025. Salah satu pengunjung, Nazwa, mengaku lebih menyukai membaca buku cetak karena memberikan kenyamanan dan pengalaman membaca yang tidak dapat digantikan oleh buku digital. Menurut saya, kenapa saya alasannya kenapa masih sharing, karena emang ini kan kita dikasih wadah gitu ya sama pemerintah gitu untuk memudahkan kita kalau misalkan untuk baca-baca, juga cari ilmu, dan juga di sini kan nggak cuma buat tempat baca, kalau untuk anak-anak juga ada tempat bermainnya. Jadi menurut saya di sini biar anak-anak adik-adik itu nggak bosan gitu di rumah aja mainnya, dan juga diajarkan buat bisa bersosialisasi, dan juga kita bisa tetap nerapin lah untuk sering-sering membaca buku, nggak cuma dengan sosial media. Tapi sering nggak ke perpustakaan? Lumayan sih, beberapa kali, misalkan lagi ada waktu. Pemerintah Kota Balikpapan berharap berbagai program literasi yang terus dikembangkan mampu meningkatkan budaya membaca di seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat literasi berbasis keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter anak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai strategi perpustakaan untuk bisa menarik minat membaca warga, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Balikpapan dengan Bu Kartini. Assalamualaikum Bu Kartini, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Nanda, salam sehat. Salam sehat Bu Kartini. Nah, kita sudah melihat bahwa memang ada tren positif untuk literasi di Kota Balikpapan, khususnya Bu Kartini. Pertanyaannya begini, tapi kan bagaimana dengan kaum pelajar atau kaum muda begitu ya? Mereka kan sekarang sedang digempur dengan hadirnya smartphone dan juga aplikasi game. Nah,
bagaimana mungkin dari Dinas Perpustakaan dan Arsip bisa menanggulangi hal itu dan juga meningkatkan minat membaca untuk kondisi seperti tadi? Baik, Mbak Nanda, mungkin ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk bisa mengantisipasi pemakaian gadget untuk anak-anak remaja, kami sudah menyiapkan aplikasi yang bisa masuk ke gadget mereka, yaitu perpustakaan digital, namanya iBalikpapan. Jadi kami berharap masyarakat selain memanfaatkan gadgetnya untuk bermain, mereka juga bisa mencari informasi, bahan bacaan melalui iBalikpapan yang ada di handphone mereka. Jadi kami mempromosikan perpustakaan digital kami yang bukan hanya di aplikasi iBalikpapan, tapi kami juga memberikan layanan e-book tersebut melalui pojok-pojok baca digital yang kami tempatkan di ruang-ruang publik, di rumah sakit, di taman bermain, kemudian di pusat-pusat pelayanan publik lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti adanya ruang digitalisasi tadi kalau di Kota Balikpapan namanya iBalikpapan. Respons dari warga bagaimana Bu Kartini dengan adanya iBalikpapan ini? Cukup bagus, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Berman itu pemanfaatan oleh masyarakat semakin meningkat sepanjang tahunnya, sehingga kami juga memperluas layanan tersebut di Rumah Sakit Sayang Ibu. Demikian. Oke, banyak minat membacanya di rumah sakit, salah satu spot yang paling disukai ya ketika menunggu. Iya, karena mereka akan menunggu layanan kesehatan kan sambil membaca buku. Oke, Bu Kartini, tapi kan kita tahu selain dengan digital juga ada membaca langsung begitu ya di perpustakaan yang memang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan juga Arsip di Kota Balikpapan khususnya. Tapi kalau dari Bu Kartini sendiri, bagaimana saat ini caranya untuk bisa menambah koleksi buku sekaligus juga meningkatkan kunjungan? Jadi kami melalui anggaran pemerintah daerah juga menambah koleksi. Itu hanya salah satu ya. Kalau dalam kondisi efisiensi sekarang mungkin kami memohon bantuan dari masyarakat melalui donasi maupun hibah dari lembaga-lembaga yang memang peduli terhadap minat baca masyarakat. Demikian. Jadi selain meningkatkan koleksi, kami juga mempromosikannya melalui Instagram kami, buku-buku terbaru yang sudah kami miliki. Mungkin demikian, itu salah satu upaya kami supaya masyarakat berminat datang ke kami karena adanya koleksi-koleksi baru tersebut. Oke, ini menjadi salah satu kendala yang ditemukan di lapangan nggak Bu Kartini dengan mungkin koleksi buku yang kurang sehingga meminta bantuan dari Pemda dan juga pihak terkait untuk bisa mendorong minat yang tinggi ini, khususnya untuk minat literasi di masyarakat Kota Balikpapan? Kami tidak pernah mengajukan permintaan kepada lembaga-lembaga terkait, tapi mereka sendiri yang mendonasikan ya Mbak. Jadi kami tidak memaksa ataupun mempengaruhi mereka. Jadi memang benar-benar mereka peduli terhadap kami. Jadi bukan istilahnya apa ya? Iya, ya. Bahkan kami mungkin kerjasama. Ini yang terbaru, kami kerjasama dengan Bawaslu. Mengenai kami tempatkan pojok baca pengawasan pemilu, Mbak, seperti itu. Jadi ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke, berarti Bu Kartini dengan kondisi yang tadi Bu Kartini sebutkan, kemudian melihat dinamika saat ini, harapannya dari Bu Kartini selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terhadap perkembangan literasi masyarakat ke depannya seperti apa Bu Kartini? Kami berharap masyarakat peduli ya terhadap minat baca masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan komunitas maupun perpustakaan-perpustakaan kelurahan yang ada di Kota Balikpapan untuk melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Balikpapan sehingga
bisa meningkatkan minat baca masyarakat Kota Balikpapan, sehingga tingkat kegemaran masyarakatnya, indeksnya semakin menaik setiap tahunnya. Itu sih harapan kami, Mbak. Amin, amin. Itu harapan kita semua. Tidak hanya Kota Balikpapan saja sebenarnya, dengan tren positif yang ada di Kota Balikpapan ini juga bisa menjadi acuan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Terima kasih Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Balikpapan, Bu Kartini. Salam sehat, Ibu. Baik. Saudara, tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Kami akan hadir kembali usai jeda. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Kembali lagi di Jurnal Nusantara, Saudara. Saudara, ada yang unik nih. Jika di adegan film Spider-Man memanjat tembok, namun tidak dengan Spider-Man di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Manusia laba-laba ini memanjat dan juga memanen buah langsat. Aksi warga yang memakai kostum superhero ini mampu menghibur pekerja lainnya. Beginilah aksi Heri dan kedua rekannya saat memakai kostum Spider-Man bergelantungan di pohon langsat di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Tanggal 31 nih. Bak adegan film, mereka melompat dari pohon ke pohon untuk memanen dan memilah buah langsat. Heri dan rekan-rekannya yang memang bekerja sebagai pemanen buah langsat mengaku sengaja memakai kostum superhero tersebut untuk menghindari semut. Manjat nih laju, terhindar dari semreng. Tidak kena nyamuk, nyaman bahannya. Licin. Udah berapa hari Bang pakai baju ini nih? Udah 2 hari. 2 hari. Sama ini. Memang pakai kostum ini nih Bang? Memang. Mulai manjat dari jam berapa sampai berapa Bang? Dari jam 9 sampai jam 3. Pakai baju ini? Ya. Terus ini abang nih masing-masing satu pohon nggak atau satu pohon dikeroyok bertiga nih? Ya, biasa satu pokok, yang besar tuh bertiga. Kalau yang kecil tuh seorang. Ide memakai kostum Spider-Man untuk memanjat pohon langsat ini datang dari pemilik buah. Tujuannya agar tidak tegang saat bekerja memanjat dan memungut buah. Ramai-ramai itu kan untuk apa lucu-lucuan ya gitu Bang ya. Terus untuk manjat ini memang setiap tahun Bang? Setiap tahun saya ngajak mereka memang nih Bang, mereka tuh selalu ngikut setiap tahun kalau kami panen. Kalau ada buah tuh mereka datang. Terus mereka nih per hari digaji atau gimana Bang? Digaji Bang. Oh terus berapa orang nih Bang yang Abang belikan baju Spider-Man nih? Ada 5 sih Bang, 2-nya itu demam loh. Aksi Heri dan rekan-rekannya ini membuat para pemungut langsat terhibur sambil mengais rezeki dari buah musiman tersebut. Samsul Hardi, Kompas TV, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Nanda Aprilia pamit undur diri, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.
Beragam sudut pandang, beradu gagasan di atas satu meja. Salah ngomong saya koreksi kan? Saya pun objektif. Dalam satu forum terbuka. Badan Komunikasi Pemerintah pun kita sudah undang, tapi akhirnya kami tetap jalan karena nasib guru ini tidak bisa menunggu. Mempertanyakan arah berbagai isu besar. Setiap persoalan penting layak dibahas.